Assalamualaikum. Ya Allah, ada apa ini? Lirihnya. Aku dan Mas Adit hanya bisa menenangkan Pak Norman. Tanpa sengaja penetraan ini melihat sosok pengerikan yang berada di dapur belakang sotonya Pak Norman, melintas di depan kamar Bu Dewi. Tolong, tolong! Terdengar teriakan Bu Dewi dari dalam. Seketika kami melangkah kaki menuju suara berasal. Kami terkejut saat untuk yang kedua kalinya pintu tidak dapat kami buka. Mas Adit sampai berkali-kali menobraknya namun tetap tak bisa. Suara jeritan Bu Dewi makin menjadi di petang ini. Rumah Pak Norman yang terletak di paling pojok gang ini juga tidak ada orang yang datang. Aku merasa ragu saat tetangga Pak Norman tidak ada yang menengok ke sini. Padahal suara jeritan Bu Dewi nampak sangat keras. Suara lolongan hewan malam tampak memperkeruh suasana. Ditambah dengan beberapa benda yang terjatuh dengan sendirinya, membuat semakin mengerikan berada di rumah ini. Dek, bantu Mas, kita bantu semampu kita, ucap Mas Adit. Aku dan Mas Adit lalu mengambil wudhu dan melakukan mujahadah di depan kamar Bu Dewi. Pak Norman yang tidak mengerti apapun duduk begitu saja di samping kami, lalu ikut melafazkan kalimat mujahadah yang kami lakukan. Semakin lama suasana semakin mencekam. Malam datang dengan membawa kejutan di rumah ini. Angin yang berhembus kencang seakan tidak mau berhenti menjatuhkan benda-benda di sekitar kami. Lampu yang padam dengan sendirinya kemungkinan hidup lagi hingga berulang-ulang, membuatku nampak bergidik ketakutan. Apalagi suara lolongan hewan malam nampak bersautan dari segala arah, beradu dengan teriakan Bu Dewi yang sungguh menyayat hati. Ya Allah, ampuni istriku, lirih Pak Norman di tengah-tengah kami. Bapak, tolong ibu, jerit Bu Dewi semakin memilukan. Akhirnya dengan segenap tenaga, Mas Adit dan Pak Norman kembali mendobrak pintu setelah selesai mujahadah. Dengan sekali dobrakan, pintu terbuka dan menampilkan Bu Dewi dengan rambut yang acak-acakan. Saat Pak Norman datang untuk menenangkannya, tanpa tahu apa yang dihadapannya, tiba-tiba ada yang menghantam Pak Norman hingga terjatuh. Mas Adit lalu membantu Pak Norman bangun, dan setelahnya menoleh padaku saat melihat diriku yang telah terhipnotis oleh makhluk-makhluk mengerikan yang berada di kamar ini. Dek, istighfar, ucap Mas Adit setelah menyentuh pergelangan tanganku. Aku terperanjat saat sentuhan Mas Adit membangunkanku dari situasi ini. Mas, mereka semua ada di sini, lirihku. Pak Norman yang mendengar suaraku lantas mengernyitkan dahinya. Ada apa di sini, Nak Akila? Ucap Pak Norman. Mereka semua ada di sini, jawabku bergetar. Astagfirullahaladzim, ucap Mas Adit. Mas Adit lalu bertanya, apakah mereka yang berusaha untuk menghalangi Ibu Dewi dari kita? Aku pun mengiyakan apa yang suamiku pertanyakan. Karena makhluk-makhluk mengerikan itu yang sudah menghalangi kami untuk menghampiri Bu Dewi, Mas Adit lalu menyarankan untuk bermujadah di tempat ini. Masih dalam keadaan berwudu, kami lalu mujahadah, mengharap ridha Allah untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Kembali Bu Dewi menggerang kesakitan saat Mas Adit menyusutkan bacaan mujahadahnya. Benda-benda nampak berjatuhan diiringi dengan angin kencang yang terus berputar-putar di kamar ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di mana keadaan Bu Dewi nampak sangat memprihatinkan. Meski makhluk-makhluk mengerikan itu berhasil kami atasi, namun Bu Dewi sangat membutuhkan pertolongan medis. Aku, Mas Adit, dan Pak Norman lalu membawa Bu Dewi ke rumah sakit setempat. Setibanya di sana, Bu Dewi langsung dibawa ke UGD. Setengah jam lebih kami menunggu kamar Bu Dewi, hingga kemudian Pak Norman mendapat saran dari dokter jaga untuk menginap rawatkan pasien. 1 jam lamanya, aku dan Mas Adit lalu berpamitan setelah mendapati kondisi Bu Dewi yang sudah mendapat perawatan. Mas Adit pun berpesan pada Pak Norman agar segera menghubungi kami kalau terjadi sesuatu. Dek, kok diem aja? Tanya Mas Adit saat kami berada di atas sepeda motor. Dek kepikiran Bu Dewi, Mas, jawabku. Kenapa? Ada apa dengan Bu Dewi? Tanya dia lagi. Aku belum sepenuhnya tenang, Mas. Bu Dewi tidak mungkin bisa keluar dari jerat pesugihan itu, sahutku. Apapun itu,
Astagfirullahaladzim, apa itu mas? Ucapku panik. Aku dan Mas Adit turun dari sepeda motor. Kami bersama-sama terkejut hingga sepeda motor yang kami tumpangi hampir menabrak mobil di seberang. Ya, aku dan Mas Adit baru saja akan menabrak mobil di seberang saat tiba-tiba bayangan hitam besar melintas di depan kami. Aku nampak berpikir, di jalanan yang biasanya terkesan ramai keadaan, mendadak hanya ada beberapa pengendaraan saja yang melintas. Biasanya sampai tengah malam pun kawasan ini akan selalu ramai oleh mereka yang lalu lalang. Sepi, tak ada satupun kendaraan yang melintas lagi. Hanya ada aku, Mas Adit, dan sepeda motor ini. Segera aku dan Mas Adit melanjutkan perjalanan kami. Astagfirullahaladzim, seruku. Baru seperempat jam kami melajukan sepeda motor, di depan tampak bayangan hitam besar seperti menunggu kedatangan kami. Aku mengeratkan pelukanku di tubuh Mas Adit. Istighfar dek, baca sholawat yang banyak, suruhnya. Aku lantas mengikuti apa yang diperintahkan suamiku. Namun tanpa diduga dari arah belakangku muncul 3 makhluk kerdil mengerikan yang tengah berusaha menjahili kami. Aku semakin ketakutan saat bayangan hitam besar itu menampakkan wujud aslinya. Ya Allah dek, takut. Mas, astagfirullahaladzim, lirihku ketakutan. Suara hewan malam kian terdengar memilukan, dengan angin yang makin kencang di antara aku dan Mas Adit yang sendiri di jalan ini. Hingga tiba-tiba makhluk hitam besar itu kini menampakkan wujud aslinya yang sudah berada di depan kami. Dengan seringaian makhluk itu seperti yang menyerang kami. Mas, lirihku semakin ketakutan. Istighfar dek, percayakan ini semua pada Allah. Serahkan ini semua kepadanya. Kita berusaha semampu kita, bismillah, sahut Mas Adit. Aku lalu beristighfar dan membaca sholawat sebanyak mungkin. Sedang Mas Adit berusaha dengan caranya sendiri. Makhluk itu tampak menjadi-jadi saat Mas Adit membacakan doa yang sudah dia pegang dari ustadznya sewaktu menimba ilmu. Erangan mereka sungguh memekakan telinga. Aku semakin mengeraskan bacaan sholawatku saat makhluk-makhluk itu dengan beringas ingin menghampiriku. Ya Allah, selamatkan aku, lirihku di sela-sela zikirku. Dengan ketakutan doa juga zikir yang kami lantunkan, makhluk-makhluk itu mengerang kesakitan. Segera Mas Adit melemparkan mereka dengan garam krosok yang Mas Adit beli sebelum kami pulang. Makhluk-makhluk itu pun pergi dengan kobaran api yang menyala begitu besar, lalu lenyap dengan seketika. Alhamdulillah, ucapku dan Mas Adit bersamaan. Setelah menenangkan hati, aku dan Mas Adit melanjutkan perjalanan pada tengah malam ini. Aku merasa sangat lelah dengan kejadian hari ini yang begitu menguras tenaga. Selama perjalanan, aku merasakan kecemasan. Entah itu apa. Beberapa kali Mas Adit melontarkan pertanyaan, namun aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku merasa belum bisa tenang, meski makhluk-makhluk mengerikan itu sudah pergi. Waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Saat aku dan Mas Adit tiba di rumah, kami melepas lelah tiduran di sofa setelah memarkirkan motor di depan rumah. Kring-kring. Suasana deringan benda pipi Mas Adit berbunyi. Hah? Aku menghembuskan nafas berat saat mendengar benda itu berbunyi. Assalamualaikum. Salam Mas Adit menerima panggilan. Waalaikumsalam, Nak Adit. Tolong Bapak, tolong ke rumah sakit sekarang, terang Pak Norman dengan suara cemasnya. Aku yang mendengar langsung karena Mas Adit mengeraskan volume, sebenarnya sangat malas untuk bangun. Terlebih lagi kehamilanku yang sudah menginjak trimester kedua membuatku begitu cepat merasa kelelahan. Akhirnya setelah mendengar penuturan Mas Adit, aku mau diajak lagi ke rumah sakit itu. 2 jam berlalu. Dengan berbagai masalah yang ada saat menuju rumah sakit ini, aku dan Mas Adit sampai juga. Ban yang mendadak kempes kehabisan bensin di jalan hingga kembali dikejutkan bayangan makhluk yang mencoba usil dengan kami. Aku dan Mas Adit sampai di kamar yang kami tuju. Tentunya dengan negosiasi Pak Satpam karena kami berkunjung saat dini hari. Begitu sampai di kamar, aku dan Mas Adit mendapati Bu Dewi sudah berselimut di sekujur tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap kami bersamaan.
Tanpa kami duga, Bu Dewi sudah tidak ada saat kami tengah menuju rumah sakit ini. Pak Norman yang tengah berduka meminta tolong Mas Adit untuk memperbaiki jenazah. Aku dan Mas Adit mengernyitkan dahi saat mendengar permintaan Pak Norman. "Tolong saya, Nak Adit. Tolong jenazah istri saya dibenarkan dulu," pinta Pak Norman memelas. Pak Norman dengan hati-hati membuka selimut yang menutupi tubuh Bu Dewi. Astagfirullahaladzim, aku terperanjat kaget. Tubuh Bu Dewi sungguh memprihatinkan. Mulut yang menganga, dengan mata melotot tajam, serta tangan yang kaku tengah mencekik lehernya sendiri. Aku dan Mas Adit bingung harus melakukan apa, sedang Pak Norman memohon pada kami untuk memperbaiki jenazah istrinya. Mas Adit lalu bertanya tentang perbuatan apa yang sebenarnya Bu Dewi lakukan hingga bisa seperti ini saat meninggal. Pak Norman yang sudah lelah pun menceritakan semua yang istrinya lakukan semasa hidupnya. "Dewi, tadi setelah kalian pulang dia mengatakan semuanya." Pak Norman menghirup udara sebanyak mungkin. "Apa yang orang-orang bilang, apa yang orang-orang katakan, semuanya benar, termasuk apa yang kamu katakan, Nak Akila. Harta sudah membutakan Dewi. Dia tidak ingin kembali mengulang nasib miskinnya setelah apa yang dia kejar selama ini. Dewi menikah denganku karena harta. Dia ingin harta agar terbebas dari orang-orang yang selalu menghina dirinya karena berasal dari keluarga yang miskin. Awal kami menikah hingga mempunyai 2 orang putra, Dewi sangat bahagia karena semua yang dia inginkan bisa terwujud. Namun perlahan-lahan kebahagiaan itu mulai tergerus setelah ibu meninggal. Ya, setelah ibu meninggal, warung soto yang aku kelola bersama 2 adikku makin lama makin sepi pengunjung. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Dewi yang merupakan ipar tertua semakin lama semakin menjadi saat warung soto kami mengalami kebangkrutan. Dewi menegaskan agar warung utama untuk dikelolanya dan adik-adikku membuka cabang yang lain. Adik-adikku hanya pasrah saat Dewi dengan angkuhnya memaksakan kehendak. Akhirnya, adik-adikku membuka cabang warung soto di tempat lain. Tak kusangka, Dewi semakin kasar dan angkuh saat warung soto yang dia kelola semakin memburuk kondisinya. Dewi malah memaki adik-adikku saat tahu warung milik mereka ramai pengunjung dibanding miliknya. Aku tak habis pikir dengan kelakuan Dewi. Dewi yang takut dengan kemiskinan akhirnya melakukan perjanjian dengan iblis agar dia hidup dalam bergelimang harta lagi. Dia menumbulkan dirinya sendiri untuk kebahagiaan yang sesaat itu. Aku sebagai suami sudah gagal dalam mendidik istriku. Aku tidak mengetahui apa yang Dewi lakukan di belakangku hingga dia bisa terjerumus dalam lembah kehinaan ini. Setelah kalian pulang, Dewi mengatakan itu. Namun, setelah beberapa saat kemudian, Dewi menjerit histeris dengan mata yang awas melihat setiap sudut ruangan. Dewi meminta tolong, namun aku tak mengerti dengan apa yang Dewi lihat. Hingga pada akhirnya, Dewi memegangi lehernya sendiri dan mencekiknya. Terang Pak Norman di sela-sela isaknya. Aku dan Mas Adit prihatin mendengar penuturan Pak Norman. Mas Adit lalu mendekati jenazah Bu Dewi dengan mengucapkan istighfar disertai doa. Bu Dewi dapat dilemaskan tangannya, serta mulut dan matanya sudah bisa terpejam. "Alhamdulillah," ucap kami. 10 menit kemudian Bu Dewi diantar menggunakan mobil jenazah. Sedang aku dan Mas Adit izin pulang dulu untuk bebersih. Pukul 12 siang, kami mendapat kabar dari Pak Norman jenazah akan segera dikebumikan. Ya, jenazah dikebumikan telat karena menunggu kedua putra mereka yang kuliah di luar kota. Aku yang merasa sudah enak badannya, lantas mengganti pakaianku untuk ikut mengebumikan jenazah Bu Dewi. Aku yang tengah hamil muda memang harus mengesampingkan urusan lain dan harus lebih memperhatikan kandunganku. Saat tiba di rumah duka, aku dan Mas Adit lalu bergabung bersama keluarga almarhumah setelah mendapat mandat langsung dari keluarga untuk bersamanya. 10 menit kemudian kami berangkat menuju makam. Nampak warga beriringan mengantar jenazah, namun di mana ada orang meninggal, di situ selalu terdengar orang-orang yang kurang kerjaan bergosip ria. Suara dari mulut ibu-ibu yang bergosip ria itu dapat kudengar dengan jelas. Mereka mengatakan kalau jenazah sangat bau. Ada yang mengatakan badannya nggak bersih-bersih pas dimandiin.
Ada yang berkata kalau tubuh jenazah penuh lendir, hingga yang paling heboh saat mereka mendengar suara mengerikan saat memandikan jenazah dan angin kencang yang merubuhkan tenda pemandian. Ingin rasanya aku menyumpal mulut mereka agar diam. Namun apa dikata, itu semua adalah akibat dari perbuatan yang Bu Dewi lakukan hingga merimbas saat kematiannya. Setelah berjalan cukup jauh, kami sampai di pemakaman juga. Lokasi yang berada di pojok desa dengan pohon-pohon yang begitu tinggi besar membuat tempat ini cukup menakutkan. Angin mendadak bertiup kencang saat jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat. Suara-suara hewan yang selumrahnya tidak ada di desa ini terdengar saling menyahut membuat siapapun bergidik ngeri, termasuk diriku. Aku yang merasa terlanjur ikut ke makam hanya bisa pasrah berada di sini. Tak seharusnya wanita hamil sepertiku ikut ke makam, apalagi dengan suasana yang begitu mendadak mencekam seperti ini. Duar! Suara kilatan petir menyambar pohon tinggi. Mas Adit yang melihatku cemas langsung membawaku pergi ke tempat ini. Tak peduli dengan omongan orang, Mas Adit menitipkanku di rumah warga yang letaknya paling dekat dengan makam. Mas Adit lalu menuju makam lagi setelah menitipkanku. Hingga acara pemakaman jenazah selesai, aku disambut baik dengan empunya rumah. Warga yang tinggal di rumah ini menceritakan hal yang sama dengan apa yang tadi ibu-ibu bilang. Aku hanya prihatin saat mendengarnya, hingga terdengar sebuah ketukan pintu yang ternyata Mas Adit menjemputku. Aku dan Mas Adit mengucapkan terima kasih karena sudah mau menerima tamu yang tidak mereka kenal sepertiku. Kami pun berpamitan. Aku dan Mas Adit pulang setelah mengucapkan belasungkawa kepada Pak Norman. Sepanjang perjalanan, Mas Adit menceritakan kejadian di makam setelah menitipkanku. Beliau berkata banyak kejadian aneh, seperti pohon yang tumbang karena petir dan hampir mengenai peziarah. Namun hal di luar nalar itu hanya terjadi di makam. Karena sewaktu Mas Adit menitipkanku, tidak ada angin besar bahkan petir saat di rumah warga. Berbeda dengan di makam. Aku pun sama sepemikiran dengan suamiku. Kami sama-sama merenungi kejadian yang baru saja kami alami. Harta, tahta, dan jabatan merupakan tingkat tinggi seseorang untuk menggapainya. Tidak peduli dengan apapun, ketiga pilar itu dapat membutakan mata hati seseorang bagi yang terlalu memujanya. Tanpa adanya keimanan, siapapun dapat dengan mudahnya mengambil jalan pintas. Selalu sisipkan Tuhan di hati kita. Selalu bersyukur atas apa yang ada. Dan selalu tanamkan iman bahwa semua yang ada sudah digariskan. Tamat.